Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seger banget nih. Opening videonya udah disuguhin sama bunga-bunga yang cantik-cantik. Jujur ya, sebenarnya aku mau bahas tentang keuangan itu rada serem karena ini bisa jadi pro dan kontrak. Namanya masalah uang itu kan sensitif banget. Tapi karena ini permintaan kalian, jadi aku bakal share gimana caranya aku mengatur keuangan dengan caranya aku, dengan nyamannya aku. Disclaimer, ini adalah cara nyamannya aku untuk mengatur keuangan aku, dan di sini juga aku tidak ada sama sekali untuk unsur ria ya. Jadi stay tune. Sebelum itu aku mau buat makan siang dulu biar nanti nggak keteteran ya. Nah, jadi aku seneng banget pagi hari ini di dapur aku tuh masuk cahaya matahari. Bisa kelihatan nggak sedikit? Yang agak nggak kelihatan sih ya gitu. Nah, di sini aku yang pertama lanjut bikin tempe goreng. Jadi tempe dipakein tepung. Aku lagi tempe ini tahu. Ampun. Nah, aku lagi seneng banget nih tahu ditepungin kayak gini karena sempat kemarin aku coba bikin tahu kayak gini dan ternyata aku ketagihan, suami aku juga ketagihan. Jadi kita bikin lagi. Ini buat cemilan juga enak buat dicocol sama sambal atau nggak saus gitu. Tanpa pakai nasi juga udah enak banget. Soalnya nih tahunya ini tahu aku tadi ngomongnya tempe mulu ya, cinta banget sama tempe. Jadi ini tuh tahunya, ini tuh tahu susu gitu, jadi enak banget, beda sama tahu-tahu yang biasa. Udah lanjut, ini baru beneran tempenya. Nah, ini aku goreng tempe tepung. Lagi ngapain nih bun? Udah masak? Nah, tempenya udah beres ya, dibalik-balikin aja. Bosen gak nih nontonin video aku yang makanannya cuman kayak gini-gini aja? Bukan karena gak pengen makan apa-apa yang enak-enak gimana ya, memang seleranya makanannya ya kayak gini gitu, nafsu makannya cuman sama makanan kayak gini. Dan memang aku gak bisa masak yang lain sih. Nah, ini lanjut aku tumis bawang merah sama bawang putih. Ini di sini aku mau bikin ikan teri ya. Ikan teri lagi, tempe lagi, tahu lagi, sambal lagi, udah aja itu terus. Nah, terus si terinya aku masukin, terus aku oseng-oseng jadi kayak mau bikin krecek itu, cuma di sini minyaknya aku sengaja nggak terlalu banyak. Diaduk-aduk aja. Nah, jadi ini kita aduk-aduk sampai benar-benar mateng, agak kecoklatan. Lalu ini aku tuh kasih aja masako sedikit, terus aku tambahin juga gula, tapi nggak banyak-banyak sih untuk kaldunya itu karena kan ini ikan asin ya. Udah gitu aku lanjut masukin cabai hijau sama tomat yang hijau. Terus aku tambahin air sedikit aja. Aku tambahin air sedikit, nggak tahu deh ini bener apa enggak, tapi aku pengen nambahin air sedikit lagi. Terus aku aduk-aduk sampai benar-benar udah mateng. Udah gitu lalu angkat deh kalau udah mateng. Nah, tuh lap-lap dulu kompornya biar enak, biar moodnya enak ngeliat kompor bersih ya. Nah, cuma gitu doang masakan aku, simple banget kan. Ucapkan alhamdulillah. Ini dia masakan aku hari ini. Ada sambal, ini sambal kemarin ini udah aku angetin lagi. Dan ini aku ada timun, ada tempe goreng tepung, dan ada tahu tepung. Di sini juga ada ikan teri krecek teri kalau nggak salah namanya. Alhamdulillah ya, makanan kayak gini tuh penambah nafsunya makan aku dan suami. Ini tuh udah mantul, udah enak banget. Pokoknya syukuri makanan yang ada, kita masih bisa makan, alhamdulillah. Lanjut aku makan siang duluan karena suami aku lagi tidur siang. Jadi aku makan duluan aja karena aku udah gak tahan, lapar banget tuh. Nasinya banyak banget ya, tumben aku. Karena aku ngerasa makan kali ini membuat aku geragas dengan nasi. Mari kita makan. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat makan semuanya. Seneng banget hari ini, cerah banget, dan aku di depan pintu rumah aku banget lagi jemur bantal-bantal aku karena ini nyorot banget ada di pintu mataharinya, jadi aku ngejemurnya di situ deh.
Dan ini dia yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian minta-minta, gimana sih cara ngatur keuangannya. Di sini aku bakal nge-share sedikit lah ya, nggak terlalu semuanya, nggak. Jadi aku bakal nge-share, semoga ini bermanfaat. Tapi disclaimer, cara mengatur keuangan di setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Kalau ini caranya aku ya, kalau aku udah nyaman banget nih sama cara aku yang kayak gini, karena udah cocok, aku udah nyobain sekitar 3 bulan kayak gini. Oke, jadi yang pertama aku bakal masukin ke uang belanja mingguan. Biasa ya, uang belanja mingguan aku itu masih 500.000 untuk 1 bulannya. Kenapa sih kok dikit banget, cuma 500.000, 1 minggu cuma 100.000 loh. Nanti kita bahas ya. Nah, di sini aku bakal taruh untuk BBM Aheri. Jadi ini tuh BBM-nya suamiku. Di sini aku naruh BBM untuk suamiku itu 600.000. Kok cuma 600.000? Kalau 600.000 dibagi 30 hari berarti cuma 20.000. Ya, betul. Suami aku sehari itu cuma 20.000. Kenapa? Karena pertama suami aku itu dibekelin sama aku di rumah dan kantornya deket banget, cuma 3 menit dari rumah aku. Jadi dia bisa pulang ke rumah. Untuk bensin pun seminggu sekali itu 50.000. Lanjut di sini untuk belanja bulanan. Belanja bulanan di sini aku budgetin 300.000. Nah, kenapa 300.000? Ini hanya budget awal aku aja biar nggak berlebihan banget ya. Tapi kadang aku suka kelebihan. Kayak bulan ini aku udah belanja ada lebih kelebihan, jadi aku pakai uang dana darurat. Kelebihannya juga masih aman-aman aja ya. Dan ini untuk wifi, aku di sini wifi 200.000, murah ya. Karena aku patungan sama adik ipar aku untuk bayar wifi-nya. Jadi ya, di rumah ibu sama di rumah aku kita wifi-nya barengan. Dan di sini lanjut aku untuk kasih orang tua, mama dan ibu. Dan dilanjut di sini adalah ini ada perawatan motor, tapi salah, sebenarnya ini bukan perawatan motor. Ini belum aku ganti. Ini tuh adalah dana darurat. Nah, di bulan kemarin aku masih ada sisa 300.000, nggak kepake sama sekali. Di bulan ini aku tambahin lagi untuk dana daruratnya 300.000. Tapi di bulan ini dana daruratnya sudah aku pakai 300.000 ya untuk belanja bulanan, karena belanja bulanan aku bulan ini memang over Kak, soalnya banyak pengeluaran. Nah, lanjut di sini adalah jajan. Ini favorit buat aku ya. Karena ini juga jajan nih, aku di sini jajan aku taruh 500.000. Dibudgetin kalau bisa seminggu itu 100.000 lah ya untuk jajan. Jadi aku taruh di sini 500.000. Dan lanjut, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah bonus. Nah, di sini aku nulisnya bonus bisa ditabung. Nah, bonus bisa ditabung itu aku taruhnya 500.000 juga, nih uang sisaan ya. Jadi itu bisa dipakai untuk misalnya pengen beli kebutuhan, kayak misalnya aku pengen beli wallpaper atau beli apa gitu ya. Misalkan gitu bisa dipakai ini. Kalau nggak kepake ya uangnya kita tabung gitu. Jadi ini ya yang aku simpen di dompet pintar ini. Ini bener-bener sangat membantu aku banget. Oh iya, ini di luar bayar kontrakan, listrik dan air. Untuk harga kontrakan itu kan 500.000, dan untuk air, bukan air tapi listrik. Untuk listrik itu aku biasanya cuma 15.000 aja per bulannya. Kita nggak bayar air juga. Dan untuk uang sampah itu cuma 10.000 satu bulannya. Alhamdulillah kan ya, lebih bisa menghemat, jadi lebih safe course. Jadi mereka semua udah punya budgetnya masing-masing. Aku biasanya bayaran langsung untuk beberapa bulan. Dan di sini lanjut. Di sini aku bakal tunjukin cara tabung menabung aku ya di kartu. Aku mau disclaimer sekali lagi, setiap keuangan rumah tangga itu cara mengaturnya berbeda-beda. Oke, senyamannya kalian aja. Kalau aku ini udah nyaman banget buat aku. Nah, ini dia, di sini aku nyediain 4 kartu. Sebenarnya ada 5 kartu sih, tapi satu kartu yang lagi itu khusus gajian suami aku, lalu ditransfer gitu. Yang pertama aku di Genius. Nah, untuk di ATM Genius ini khusus banget untuk tabungan. Jadi setiap aku gajian atau suami aku gajian, kita bakal taruh di Genius. Nanti uang tabungannya kita taruh di FlexiSaver. Mungkin kalau ada pengguna Genius sudah tahu ya apa itu FlexiSaver, bisa dicek aja di googling. Nah, itu cocok banget untuk nabung. Dan uang untuk yang di BCA ini aku taruh untuk uang kayak misalnya dapat endorse atau dapat rezeki lainnya gitu, aku taruh di sini. Jadi ini khusus uang pemasukan dadakan kayak hari-harian gitu ya.
memang harus dipisahkan biar nggak kesatuin gitu. Kalau aku sih anaknya kayak gitu. Dan di sini aku ada Mandiri. Mandiri ini adalah debit bisnis. Jadi ini itu untuk kayak misalnya pemasukan usaha aku, atau untuk pokoknya petty cash ya, petty cash untuk di luar kebutuhan rumah tangga. Susah dijelasinnya deh, pokoknya ini khusus bisnis kita aja. Dan ini yang terakhir adalah Bank BRI. Jadi Bank BRI ini khusus uang untuk jajan ini ono gitu ya. Biasa kan perempuan suka pengen jajan gitu pakai Shopee Food, pakai GrabFood gitu ya. Nah, taruhnya di sini di BRI. Kalau uangnya di BCA tadi nggak kepake, biasanya suka aku tabung. Nah, ini dia cara mengatur aku keuangan melalui ATM juga. Sebenarnya enak sih ya ngaturnya, nggak ribet-ribet banget. Kenapa sih nggak dalam satu ATM aja? Kalau disatuin suka boros gitu, suka karena ngerasa punya uang ini deh gampang, jadi pakai aja, main gesek aja gitu. Aku udah pernah ngerasain kayak gitu, makanya sekarang aku nggak mau, mendingin lebih baik dipisahin uangnya. Jadi aku pergi kemana-mana itu cukup pakai satu ATM aja. Nah, jadi segitu gambaran kecilnya aku mengatur keuangan di dalam rumah tangga. Jadi teman-teman, setiap rumah tangga kayak itu kan pasti berbeda-beda ya cara mengatur keuangannya. Income-nya berapa itu semua berbeda-beda. Nggak mungkin bisa sama, mungkin bisa beda gitu. Jadi kalau masih suka ada yang nanya sama aku, kok makanannya sederhana banget sih tapi hidupnya gini. Ya, kalau aku bukan masalah makanan ya, aku kalau mau makan bisa makan apa aja gitu. Tapi kalau memang selera aku dan suami aku itu, ya udah kita makannya itu aja gitu. Dan bukannya menghemat juga, bukannya pelit juga, tapi kita punya satu tujuan, kita punya satu impian. Jadi memang harus agak ngerem gitu, nggak bisa digas terus. Gimana cara ngaturnya, itu cuman kita yang bisa tahu. Soalnya yang bisa mengontrol diri sendiri dan mengontrol keuangan yaitu kita dan suami. Gitu teman-teman. Sedikit lagi deh aku mau tambahin. Jadi kalau untuk nabung itu adalah nabung suatu hal yang sangat wajib banget. Karena aku udah pernah ngalamin namanya tabungan itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Mau berapapun itu tabungannya, mau kecil mau besar, itu tabungan harus ada. Itu mau nabung di celengan, mau nabung berupa emas, atau mau nabung di ATM, itu bebas. Yang penting kalian harus nabung, please, harus nabung seberapapun itu nominalnya. Nah, jadi kalau aku nih ya, untuk tabungan aku dan suami aku, jadi dari income aku tabungin 50% dari gajinya aku untuk ditabung. Dan kalau untuk suami aku itu sekitar 20% yang untuk ditabung. Jadi untuk yang di dompet pintar ini semua full dari gaji suamiku. Tapi untuk di gaji aku itu biasanya 50% aku tabungin, dan 50% lagi itu untuk hal yang lain-lain. Untuk hal yang lainnya dalam kutip untuk zakat, tabungan untuk beli sesuatu, dan untuk liburan, pokoknya di luar tabungan wajib. Kayak gitu teman-teman. Nah, udah ya kita cerita tentang keuangannya. Kalau pusing kalau ngomongin uang itu bisa jadi pro dan kontra. Semoga tadi bisa menjadi gambaran sedikit aja. Nah, lanjut nih, kita lihat jajanan dulu aja biar nggak pusing. Aku di sini lagi milihin jajanan, soalnya aku mau ke rumah temanku. Kita mau Netflix kan di rumahnya. Jadi aku mau bawain cemilan biar nanti nontonnya itu nggak gabut. Jadi kita sambil ngunyah-ngunyah gitu. Aku ini pergi bareng suami aku juga ya. Jadi ini tuh kita mau ke rumah teman aku dan teman suami aku, teman kita berdua. Lanjut, kita harus cepet-cepet sebelum maghrib kita udah sampai, biar nanti bisa maghrib di sana. Nah, ini dia, aku udah sampai. Assalamualaikum. Dengan data sebelumnya. Tadi lupa nge-vlog jadi nge-vlog di sini. Ini dia persiapan kita untuk nonton bareng-bareng. Nah, jadi sebelum nonton ini kita nobar dulu ya, nobar videonya aku. Oke deh semuanya, makasih ya udah mau nontonin video aku kali ini. Mohon maaf banget aku nggak bisa kasih tahu jelasnya untuk cara mengatur keuangan karena kita punya privacy juga. Tapi segitu gambarannya, seperti itu kurang lebihnya kalau aku naruh uang di dompet pintar. Jadi makasih semuanya, sampai ketemu, assalamualaikum.